Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara Seruput Kopi, ngobrol-ngobrol tentang isu-isu terhangat secara santai bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Kita kali ini akan membicarakan tentang kasus yang masih rame ya sampai sekarang, yaitu pengeroyokan dan pemukulan persekusi terhadap Ade Armando, Bang Ade Armando. Nah, banyak hal sudah dibicarakan di dalam medsos, di berbagai forum ya. Tetapi kali ini saya ingin fokus ke isu yang juga menjadi dasar, salah satu dasar utama persekusi terhadap Bang Ade, yaitu stigma atau tuduhan Ade Armando sebagai penista agama, penista Islam. Bahkan itu kalau Anda lihat videonya itu ada yang pakai kalimat tauhid, la ilaha illallah, apa halal darahnya, apa sambil menyiksa dan memukuli, menelanjangi Ade Armando yang sudah tidak berdaya. Jadi ini kita lagi membicarakan soal penistaan agama, tuduhan, stigma sebagai penista agama, dan karena itu bagi mereka Ade Armando layak untuk dipersekusi. Itu logika para penyerang ya. Nah, bersama saya sekarang forum Seruput Kopi Cokro TV mengundang Bapak Helmi Hidayat. Saya manggilnya Mas Helmi ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Helmi. Yeah. Kita nggak tahu ini tayangnya kapan. Jadi selamat datang ke Cokro TV. Ini yang pertama ya. Terima kasih sudah diundang. Nah, ya sama-sama. Mas Helmi ini beberapa waktu kemarin menulis status yang panjang di Facebook. Akun Facebooknya apa ya Mas? Helmi Hidayat. Helmi Hidayat ya, Mas. Yang isinya menjelaskan tentang poin atau tema yang akan kita bicarakan ini, soal tuduhan atau stigma bahwa Ade Armando itu penista agama gitu. Nah, Mas Helmi ini dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta, alumni Ciputat, alumni IAIN Ciputat dulu, Fakultas jurusan Akidah Filsafat ya. Terus alumni Gontor. Mas Helmi ini satu angkatan dengan Menteri Agama terdahulu ya, Gus Lukman ya, Lukman Hakim Saifuddin. Nanti videonya saya kirim lah ke Mas Lukman supaya dia juga lihat. Oke Mas Helmi, kita masuk ke pembahasan yang tadi saya sebutkan ya, soal stigma terhadap Ade Armando sebagai penista agama. Nah, Mas Helmi ini kan sudah di dalam tulisan kan menyebut kenal dengan Bang Ade itu udah lama ya, sudah sejak di Republika, dan bahkan sangat intens lah berhubungan dengan Mas Ade. Bisa diceritakan nggak tentang Ade Armando itu seperti apa menurut testimoni Mas Helmi? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Cokro TV mengundang saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya tulis, tapi kali ini dalam bentuk lisan. Ya. Saya sengaja mengawali tulisan saya dengan demi Allah, sebab stigma itu kan sudah menyebar kemana-mana. Yang kalau saya tiba-tiba menulis yang berseberangan dengan stigma, itu orang sangat mungkin tidak percaya. Karena itu saya mengedepankan benteng terakhir dari seorang Muslim kalau ingin menyatakan kebenaran itu demi Allah. Itu pertama. Yang kedua, saya sejak lama, bukan saya, teman-teman Republik itu kaget kalau Ade Armando itu diberi stigma liberal. Karena jauh sekali itu dari stigma yang dibuat bahwa dia itu liberal dengan kenyataan sehari-hari. Dia tuh bahkan menurut saya, tadinya saya mau nulis kata fundamentalis, tapi kan khawatir kata fundamentalisme itu salah mengerti. Ya. Fundamental kan berarti kembali pada fundamen, ya. Arti asalnya. Asalnya. Orang sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, itu kan fundamen semua. Ya. Itu dikerjakan semua, tidak ada yang tidak. Bahkan menurut saya, to some extent, dia betul-betul terubahnya santri-santri yang lain. Makanya saya gambarkan, selama di Republika misalnya saya gambarkan itu. Saya ingat sekali tuh bagaimana Ade Armando itu. Itu tahun berapa ya? Saya kenal tahun 95. Oke. Sampai menjelang akhir tahun 2000 itu saya masih bersama, gitu kan. Saya lupa kapan, apakah adik keluar duluan, apa saya duluan, saya lupa. Tapi yang jelas dari 95 sampai 2000-an sekian tuh, sebelum saya berangkat ke Inggris sekolah itu, saya masih ada di kantor.
kebetulan saya beberapa kali satu des di Republika itu, des luar negeri dan des yang lain. Intinya ini kantor, ini ruang kerja saya, cuma pakai sekat, dia di sebelah sana. Di warung buncit. Di buncit itu ya. Ya. Nah, musola itu di sebelah sana. Kira-kira begitulah pemirsa di mana-mana Anda berada. Jadi setiap kali dia mau sholat, dia selalu lewatin saya. Di samping saya itu ada Hamid Basaib. Nah, karena saya memang direktur opini, saya asisten itu kan. Ada Mas Farid Gaban. Iya. Gitu ya. Tapi yang semeja sama saya Hamid Basaib. Ya. Jadi setiap kali mau sholat, itu kadang-kadang Hamid bercandain, "Deh, lu masih sholat aja lu. Emang lu udah ketemu Tuhan lu," katanya itu kan. "Lu belum ketemu juga. Doa lu belum dijawab." Gitu kira-kira. Artinya candaan lah gitu. Bercanda, itu bercanda. Jangan salah paham. Ya, itu bercanda. Hanya untuk melukiskan betapa adik terlalu sering sholat. Zuhur sholat, asar sholat, kadang-kadang ngajak jamaah. Tiba-tiba begitu kami keluar dari Republika, dia dianggap liberal. Kami ketawa gitu kan. Liberalnya apa? Gitu kira-kira. Kalaulah liberal itu dianggap sebagai pikirannya tuh luar biasa luas, ya, kemudian berseberangan dengan pendapat umum selama ini, kan itu bukan liberal. Ya. Nah, soal liberal nanti kita bicarakan di bagian berikutnya. Itu adalah keseharian adik. Ya. Saya pemirsa di mana-mana, itulah yang saya harus akui sejujurnya, keseharian Ade Armando. Testimoni ini penting. Kenapa? Karena Bang Ade itu banyak sekali disalahpahami, karena banyak yang kan media sosial kan ajang di mana orang nggak kenal, nggak pernah ketemu tapi sok tahu, dan judgmental kan, menjudge. Jadi lalu menghukumi hanya dari apa yang ditulis. Iya. Jadi wah dia ini musuh Islam. Iya. Banyak yang kaget ketika Mas Helmi bilang dia sholat 5 waktu. Oh banyak. Dan banyak yang kaget bahwa dia ini adalah pengamal Islam yang taat gitu ya. Iya, jadi ini fakta ini menurut saya penting gitu ya, untuk kita membantah soal stigma tadi itu loh. Stigma ini lagi-lagi kan stigma ya, cap gitu loh, sebagai penista agama. Dan di kantor yang sekarang di Cokro TV ini, Mas Helmi, itu juga Ade Armando itu termasuk yang paling awal lah kalau sholat ya. Sholat itu paling rajin. Jadi yang paling rajin sholat itu, ya semuanya rajin sholat. Tapi maksudnya yang betul-betul demonstratif. On time itu Denny Siregar sama Ade Armando. Orang yang dituduh buzzer, dituduh pokoknya tuduhan itu berseliweran ya. Kesehariannya tuh itu. Gitu. Mereka ini adalah orang Islam yang menjalankan ajarannya gitu ya. Jadi dalam saya membahasakannya konservatif. To conserve ya. To conserve. Untuk merawat ajaran gitu ya. Betul. Bukan konservatif dalam arti kolot gitu ya. Oke. Jadi ini penting banget testimoni personal ini yang kenal sudah lama. Jadi sosok Ade itu seperti itu gitu. Nah, sekarang ke soal stigma penista agama itu ya. Itu kan di tulisannya Mas Helmi kan menyebut beberapa contoh ya soal misalnya gagasan terbaru Bang Ade soal bahwa sholat itu di dalam Quran itu hanya 3 waktu. Jadi 5 kali, tetapi 3 waktu. Terus kemudian rame gitu kan. Padahal dia hanya bilang sholat di dalam Quran itu yang disebutkan hanya 3 waktu. Bukan 3 kali loh, 5 waktu. 5 kali tetapi 3 waktu. Kayak orang jamak gitu kali ya. Berarti. Terus sebelumnya juga ada pernyataan-pernyataan dia yang bikin orang itu panas lah ya, telinganya, bukan membaca ya. Atau juga video sih, nonton di YouTube, di Cokro TV maupun di tulisan-tulisannya itu yang panas gitu dengan ide-ide atau gagasan atau pandangan Bang Ade yang kontroversial, dianggap kontroversial. Itu kenapa, Mas? Ada beberapa contoh yang misalnya soal Hafiz, Hafiz Quran, soal apa. Mungkin Mas Helmi bisa cerita soal ini. Baik, sebetulnya saya melihat begini. Pertama saya melihat Ade Armando ini mencoba menggunakan filsafat Jacques Derrida, dekonstruksi. Kenapa begitu? Karena dia melihat, ini tafsir saya pada pernyataan Ade Armando ya. Kawan-kawan Islam di Indonesia lewat medsos dan sebagainya itu, dia melihatnya terlalu berada di ujung ekstrem kanan. Kanan sekali. Sangat membela Islam, tapi di kanan. Gitu kan? Dan ini sebetulnya to some extent akan membahayakan citra Islam itu sendiri. Nah, misalnya, ini contoh misalnya, jangan disalahpahami.
teman-teman itu kan terlalu membela Islam sampai akhirnya mereka berkumpul di Monas. Ya, bayangkan Mas Hal ya, mereka meninggalkan masjid lalu memilih Monas. Akibatnya adalah ribuan orang terjebak macet. Ya kan? Itu akibatnya. Kenapa begitu? Karena itu tadi akibat dari ekstrem kanan entah ekstrem kiri selalu saja tidak baik akibatnya. Saya berbaik sangka mereka sangat cinta Islam, mencintai gubernur yang Muslim. Saya berbaik sangka, jangan salah paham. Hak mereka lah. Hak gitu mereka. Tapi apa yang mereka lakukan akibatnya justru kan yang kena macet itu bukan hanya Muslim atau non Muslim, kan gitu ya. Yang Muslim mungkin memaki-maki, gara-gara begini nih, gua gini-gini amat sebagai Muslim gitu kan. Yang non Muslim, oh Islam tuh kayak begini ya. Sholat tengah jalan sampai bikin macet, kan gitu ya. Maka adek menarik itu pendulum itu ke kiri, ya, dengan revolusioner, dekonstruksi. Dan atas dasar kecintaannya pada Islam. Atas dasar Islam. Ya, betul. Lama-lama Islam bisa jelek nih. Maka dia bilang, ini loh sebetulnya yang baik. Kenapa itu? Ya sholatlah ke masjid. Nah, itu ya. Nah, sekarang soal pernyataannya, tiba-tiba dia mengangkat surat Al-Isra, itu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya memang 3 kali. Ya kan 3 waktu. Allah menyebutnya 3 waktu. Enggak ada yang salah dari Ade Armando. Tapi kenapa kita 5 kali? Itu tafsir. Dan Bang Ade 5 kali. 5 kali merujuk pada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu kan. Tapi kawan-kawan sekalian jangan lupa ada juga orang yang menafsirkan ayat Quran ini letterlek. Dia sholat di 3 waktu tapi 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi mereka sholat. Seperti jamak ya. Seperti jamak. Zuhur sama asar digabung. Ya. Maghrib sama isya digabung. Dan 1 subuh. Gitu ya. 1 subuh. Itu kan tafsir. Ya. Dan dilakukan oleh jutaan orang. Ya, betul. Mereka bernama kaum Syiah. Ya. Nah, buat saya, dan orang Syiah ini juga diakui sebagai Muslim karena mereka kan ikut haji kan. Nah, makanya buat Ade Armando, mereka Muslim dan beriman. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabinya Muhammad. Selesai. Nabi terakhir dan hari akhir. Akhir. Pokoknya dia percaya itu. 2 saja, 2 komponen, selesai dia Muslim dan mukmin. Bahwa kemudian dalam bertafsir berbeda, ayo jangan marah. Kita ini punya Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, ya kan, yang menyatakan kebebasan negara harus melindungi orang melakukan cara peribadatan masing-masing. Redaksi saya bisa tidak hafal, tapi kira-kira negara sudah melindungi orang untuk melaksanakan ibadat dengan cara masing-masing. Artinya apa? Keyakinannya ya. Keyakinan masing-masing. Yang Kristen silakan, yang Buddha silakan, yang Hindu silakan. Jadi ini ada 2 aspek ini Mas yang Mas Ilmi sebutkan tadi. Pertama, Bang Ade sebagai orang Islam yang sangat concern dengan Islam. Jadi bukan karena benci, bukan karena ngolok-ngolok, gitu, tapi karena cinta. Itu dia resah dengan praktek sebagian masyarakat Muslim yang mengekspresikan kecintaannya dengan Islam dengan cara yang merugikan, berlebihan, atau ekstrem. Berlebihan, itu satu. Jadi kritik terhadap perilaku umat Islam sebenarnya kan. Ini kan juga sesuatu yang sering intelektual Muslim sejak zaman dulu kan juga kaum pembaharu kan mengkritik umat Islam. Umat Islam itu harus dikritik, namanya masyarakat. Tapi jangan salah paham gini. Kata ekstrem kan berlebihan. Maka karena dia berada di ujung, di dalam sosiologi itu ada teori namanya hammock balance ya. Hammock balance itu menyimbang. Maka lawannya tidak mungkin harus dimoderat di tengah-tengah. Karena ketariknya dikit. Dia harus di pendulum sebelah kiri. Jadi paling kanan, adek di paling kiri, dekonstruksi. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya ketemu begini nih. Nah, ada konvergensi ya. Inilah namanya moderasi beragama sebetulnya yang selama ini diperjuangkan oleh kawan saya, Lukman Hakim Saifuddin itu kira-kira. Kalau kita nariknya dari sini, ketariknya dikit aja. Maka harus dari sini. Yang sini memberi stigma ke sini, yang sini memberi stigma ke sini. Kita di tengah-tengah. Gitu toh. Jadi untuk memahami Ade Armando itu gampang banget, segampang kita memahami saudara-saudara kita yang memilih sholat di Monas ketimbang masjid. Kan gitu kira-kira.
Itu supaya tidak salah paham. Tidak salah paham. Ya, jadi itu pertama soal posisi. Ini Ya. penjelasan sosiologis lah ya, Ya, terhadap fenomena Ade Armando. Bagaimana kok seorang Ade Armando tiba-tiba menjadi pengkritik nah, yang cukup vokal lah terhadap Islam. betul. Mumpung saya ingat, kan Ade Armando sholat 5 waktu, 5 kali dan 5 waktu. Tapi kenapa dia tampaknya membela 3 waktu? Dia ingin mengatakan kepada saudara-saudara yang selama ini selalu mengembangkan narasi kontradiktif kepada saudara-saudara kaum Syiah itu, mereka juga saudara kita. Mereka tuh berhak beragama. Mereka tuh berhak menyembah Tuhan. Pesannya itu ya sebenarnya, jangan kayak, jadi tidak harus ngikuti Syiah, misalnya orang Sunni, tapi toleran tapi lah. jangan kemudian menghakimi gitu ya. Karena mereka juga punya dalil. Ya. Jadi itu contoh ya, contoh aja bahwa ini loh, bahkan yang dipraktikkan umat Islam sehari-hari pun, yaitu sholat 5 waktu, di Quran itu hanya 3 waktu. Gitu ya. Lalu kalau mereka menafsirkan 3 waktu, biarkan saja. Nanti kita baru ketemu di gurun mahsyar. Dan jangan di sini. Dan Ade Armando sebagai pribadi, sebagai Muslim, dia sholat 5 waktu kan. Dia artinya dia mengikuti. Dia nggak bilang bahwa 5 waktu itu salah, gitu kan? Dia malah mempraktekkan. Yang 3 waktu dia toleransi gitu. Ya, itu mestinya kita begitu supaya kita bisa membangun surga kita di dunia ini, nggak gontok-gontokan dengan tafsir yang berbeda-beda. Lalu coba kalau Anda baca, ya Mas Al baca di status Facebook saya itu perdebatan 3 waktu panjang. Thread di status Facebooknya. Itu panjang sekali. Saya jelaskan. Kalian jangan nyerang saya. Saya ini sama dengan kalian, saya ini Sunni juga. Jadi kalau saya disuruh membela 3 waktu, saya nggak mampu lah. Wong saya sholatnya 5 kali dan 5 waktu. Tapi saya mengajak kepada kalian, jangan menjadi hakim di muka bumi ini. Karena ada ahkamul hakimin di gurun mahsyar nanti. Sabar. Di dunia ini sekarang kita santai aja. Yang penting dia percaya Allah Tuhan yang satu. Kemudian Nabinya Muhammad, setelah dia sholat, saya tulis di situ, mau sekali kek, 3 kali kek, 5 kali kek, no problem. Yang penting setelah dia sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia jangan korupsi, jangan membunuh, jangan memperkosa, jangan ini. Selesai. Tujuan sholat tercapai. Betul. Dan itu juga ada beberapa tadi sebelum kita talk show ini mulai kan kita ngobrol soal beberapa ide-ide Bang Ade yang juga disalahpahami kan, soal misalnya soal haji, soal hafiz itu. Mas Helmi mau menceritakan ini. Baik, kan itu ada juga di thread ya? Ada di thread. Haji, Ade Armando mengatakan bagaimana seandainya uang dana haji yang sekarang mengendap ini, ya kan bertriliun-triliun itu kita gunakan buat pengentasan kemiskinan, buat bangun jembatan, buat bagi jalan sebagainya, ya kan? Kenapa Ade berpikir begitu? Gampang. Ini teman-teman yang kalau saya capek membalasnya di Facebook, sekarang dengarkan penjelasan saya. Tujuan haji itu kan mabrur. Itu bahasa Arab. Mabrur itu adalah orang yang penuh dengan bir. Bir itu kebaikan. Nah, kan gitu ya. Nah, saya perlu melihat kamera supaya jelas. Nah, kalaulah tujuannya adalah haji mabrur kebaikan, kan kebaikan tidak harus selamanya dilaksanakan oleh ibadah haji. Kenapa begitu? Ini logikanya begini. Sekarang jumlah umat Islam di muka bumi ini 2 miliar sekarang ya. Sebutlah yang sudah pergi haji 400 juta. Jumlah anak-anak itu 300 juta, 700. Berarti ada sisa 1.300.000.000 orang yang belum pernah pergi haji. Padahal Mekah setiap tahun hanya mampu maksimal menampung 5 juta orang berhaji. Maksimal. Nah kalau untuk mencapai 1,3 miliar, sementara Makkah itu jumlahnya bertambah terus. Terus bertambah terus. Nah kapan? Apakah semua orang pasti pergi haji? Mustahil. Mustahil itu. Tapi tetap wajib. Rukun Islam. Selama mampu. Karena itu Nabi dengan sikap moderatnya mengatakan bahwa pahala haji itu tidak harus pergi haji. Misalnya ada pahala yang sama dengan pergi haji. Mudah-mudahan istri saya mendengarkan ini nanti kalau dia rekaman yang mendengarkan kata Rasulullah itu, barang siapa istri menyediakan kopi, ya kan, kemudian melayani suaminya dengan baik dan penuh dari hati yang tulus, pahalanya sama dengan pergi haji. Subhanallah. Kalau ada orang mau berperang, membela Islam, begini-begini, sama pergi haji. Kalau ada orang mau begini-begini, sama dengan haji. Artinya banyak opsi. Ada kemudian menarik pendulum itu,
menjadikan gerakan Islam ini sebagai gerakan teologi pembebasan. Sebetulnya yang saya lihat. Islam harus membebaskan, jangan terikat. Membebaskan masyarakat Muslimnya, ya, mengentaskan lah ya. Mengentaskan kemiskinan, berpikiran terbuka dan sebagainya. Nah, bahwa kemudian Anda masa hal, yang lainnya tidak setuju dengan pikiran Anda, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah setuju aja. Ya. Anda semua tetap pergi haji dan biarkan Ade dengan pikirannya kalau perlu dia tidak pergi haji. Ya. Dia dengan keyakinannya, saya yakin masuk surga. Kalau dia yakin. Dan juga kan Bang Ade tidak bilang bahwa haji nggak wajib. Iya, enggak. Sebagai rukun Islam kan tetap gitu. Jadi, sekarang ini kan soal ini Mas, selain soal tadi teologi pembebasan ya, itu saya melihatnya juga Bang Ade ini orang yang concern dengan substansi. Ya. Ketimbang bungkus. Bungkus, formalitas. Ya kan? Islam substantif lah istilahnya. Islam formal. Sesuatu yang bukan hanya Bang Ade kan. Ya. Ini kan tokoh-tokoh pembaruan, tokoh-tokoh pemikir Islam Indonesia ada Abdurrahman Gus Dur, Cak Nur, itu kan dikenal sebagai orang-orang yang berislam itu jangan hanya bungkus, tetapi juga substansi gitu. Itu ya Mas. Coba nanti lihat ya Mas Hasan, buka lagi literatur. Muhammad Abduh itu kan gimana kurang besar dia tokoh. Muhammad Abduh ini pembaharu Mesir ya. Mesir, Al-Azhar dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Ketika itu kan Mesir dijajah oleh Inggris ya. Kemudian dia berangkat ke Perancis, clandestine berjuang dari Perancis, kembali lagi ke Mesir. Kemudian adalah dana sedikit ini. Dia katakan kalau dana ini saya gunakan buat pergi haji, habis buat perjuangan saya. Maka dia katakan dengan alegori, dengan kiasan, saya akan pergi haji di Mesir. Maksudnya apa? Saya baru pergi haji nanti kalau Inggris pergi dari Mesir. Karena Inggris sudah menyengsarakan banyak orang. Tujuan saya kan mabrur. Berhaji itu punya kebaikan. Lah sekarang saya berbuat baik. Mekah saya ada di Mesir. Kenapa tidak? Lah kenapa Muhammad Abduh tidak dianggap liberal dan sebagainya? Karena kita mencoba melihat apa yang dikatakan Muhammad Abduh itu sebagai cara dia menjadikan Islam sebagai ajaran yang praktikal. Gitu. Jadi Tuhan menurunkan ajaran dari langit itu kan bukan semata Tuhan butuh disembah. Karena Tuhan tanpa kita sembah pun sudah hebat luar biasa. Dan dia tidak akan mati tanpa kita sembah. Tapi ajaran ini penting untuk menyelamatkan umat manusia. Karena waktu kita sedikit saya sampaikan pernyataannya. Juga disungkapkan di Facebook di status saya. Misalnya ada yang menyatakan bahwa tidak apa-apa anak saya itu LGBT. Anak saya itu kemudian apalagi saya lupa kalimatnya. Asal dia jangan korupsi, asal dia jangan membunuh, asal dia jangan memperkosa, yang semua adalah menjadi orang lain. Teman-teman pemirsa Coklat TV dimanapun Anda berada, Islam itu mengajarkan dua hal dalam ibadah. Satu al-fahsya, yang kedua al-munkar. Maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya adalah perbuatan buruk yang hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu bahwa itu bernilai buruk. Misalnya apa? Berzina. Sekarang kalau misalnya na'udzubillah saya berzina di lantai 29 sebuah hotel. Apa buruknya kepada umat manusia lain? Enggak. Saya bayar hotel, saya kasih tip satpam, ya kan? Kemudian barangkali perempuan yang saya ajak berhubungan badan ini saya kasih duit, kebaikan. Tapi itu menurut otak manusia. Ya, buat orang lain buruk, buat orang lain baik. Kita bisa berdebat. Namanya fahsya. Ya, tapi kalau mungkar, baik orang yang bertuhan maupun tidak bertuhan sama berpendapat itu buruk. Misalnya membunuh. Orang yang tidak bertuhan pun akan mengatakan itu buruk. Jadi tanpa Allah memberi informasi, korupsi, tanpa Allah memberitahu bahwa membunuh itu buruk, kita udah tahu dengan akal pikiran. Tapi kalau misalnya tadi berzina atau berjudi, fahsya, ya kan? Dari mana kita tahu? Nggak ada, kita berdebat. Makanya supaya kita tidak berdebat, Allah turunkan nilai-nilai. Berzina itu tidak bagus, haram. Minum khamr haram, ya. Kemudian berjudi haram. Sekarang minum khamr, masalah ya. Saya minum khamr, blek 3 gelas ya, blek. Kemudian saya telap 3 hari tidak bangun gitu kan. Apa yang saya rusak? Orang kemudian aman. Kenapa? Mana Helmi? Tuh dia 3 hari 3 ngelepar tuh dia mabuk. 3 hari orang 3 malam ya, 3 malam mabuk. Orang pada seneng karena biasanya dia preman, tatonya banyak sebagainya. Iya kan? Tapi kata Allah itu buruk. Jangan dikerjakan. Nah,
Ade Armando ingin mengatakan bahwa, hei Islam, kalian jangan hanya bergulat dalam fahsya. Itu urusan private. Itu saya juga tahu buruk. Udahlah, itu urusan saya kalau anak saya berbuat buruk. Tapi ayo dong, kita gempur fokus nih. Di mungkar. Yang korupsi. Adalah kejahatan kepada masyarakat ya. Jadi sifatnya itu publik. Betul. Dampak destruksinya itu ke publik. Gitu ya. Jadi segampang itu saya bisa menangkap pikiran Ade Armando. Saya bilang di mana liberalnya? Saya juga dari dulu udah tahu. Saya kadang-kadang setelah nonton, saya nggak ada hal yang gitu. Biasa aja. Nah, ini ngomong soal liberal nih, Mas Helmi. Kan di dalam tulisan itu Mas Helmi kan mengklarifikasi ya bahwa pengertian liberal itu kan liberal itu sekarang sudah jadi pejoratif ya. Pejoratif. Nama jelek. Jadi liberal itu seakan-akan diidentikan orang yang berislam semau gue. Nah, terus seenaknya sendiri cari gampangnya, cari ngikuti hawa nafsu lah gitu, agak gampangannya gitu. Jadi sebetulnya males itu ya. Akal-akalan. Jadi bukan Islam berakal tapi Islam akal-akalan gitu. Padahal kalau liberal seperti yang ditulis Mas Helmi itu kan pengertian di menurut kamus itu kan luas, bebas dan berpikiran luas, berwawasan luas, dan karena itu siap menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Oke, nah terus jadi itulah pengertian. Jadi kita kan fokus ke substansi ya. Jadi jangan soal termnya lah. Terserah lah mau disebut apa. Tapi substansinya kan soal itu ya. Terus Mas Helmi cerita bahwa dalam khazanah pemikiran Islam itu kecenderungan ulama atau intelektual Muslim yang berpikir luas, menerima perbedaan dan punya sikap yang yang pokoknya progresif lah. Gitu. Itu kan banyak gitu ya. Itu kan sejak dulu. Anda menyebut ada Muhammad Iqbal. Terus zaman ulama klasik tuh Imam Ar-Razi dan seterusnya. Abu Bakar Ar-Razi. Nah, ini kayak gini nih kenapa hal seperti ini tuh tidak banyak diketahui, Mas? Apakah ini gara-gara umat Islam banyak sekarang ini kok terus kenapa jadi kagetan itu karena kurang terekspos, kurang melihat aspek itu atau gimana, Mas? Saya melihat budaya kita ini budaya kita ini kan budaya dengar. Jadi contoh kasus misalnya Iqbal itu tahun 30. Itu Muhammad Iqbal dari Pakistan. Ya? Sudah menerbitkan buku The Reconstruction of Islamic Thought itu ya. Tahun 30 itu dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Di situ dinyatakan bahwa kisah Adam ya dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi, surat Al-A'raf dan seterusnya itu kejatuhan Adam dari surga ke bumi ini hanyalah dongeng, the legends ya. Dan itu tidak menimbulkan polemik apa-apa, tidak menimbulkan kerusuhan apa-apa. Kenapa? Karena belum ada zaman WhatsApp, belum ada zaman orang membuat fitnah yang dikatakan tiba-tiba yang keluar B, kan gitu kira-kira. Belum ada dan sebagainya. Belum ada post truth lah ya. Post truth. Berikutnya, karena dia buku berbahasa Inggris dan juga berat, kemudian tidak semua ustadz, ulama barangkali gemar membacanya. Karena itu tidak tersampaikan. Yang paling mungkin adalah menarasikan kembali apa yang disuruh oleh Bible. Jadi kisah Adam dalam surga itu ya, makan buah udik, kemudian diusir, itu kan sebenarnya termaktub runtuh sekali dalam Genesis Bible. Yang kita dengar banyak sekali di musola-musola macam ini kan itu sebetulnya Genesis. Tapi kalau saya bilang itu Genesis Bible, marah mereka. Kita kejadian. Sementara surat Al-Baqarah 30 hanya tidak pernah mengatakan, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa ada manusia pertama. Tidak ada. Yang ada adalah Allah hendak menciptakan khalifah. Khalifah kan bukan manusia pertama, tapi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kan kira-kira. Nah, karena itu narasi ini tersampaikan dari musola ke musola, masjid-masjid, majlis taklim, sekolah-sekolah dan sebagainya terus. Lalu terbentuk pikiran bahwa ada manusia pertama, kan gitu kira-kira. Maka ketika ada orang menarasikan yang berbeda, liberal. Sebetulnya yang liberal siapa? Ya mereka tidak sama dengan Quran, liberal betul sebetulnya, ya kan? Contoh. Benar. Yang kedua, lihat. Jadi kembali ke soal pandangan Iqbal tadi, menurut Iqbal bahkan di Quran pun tidak ada pernyataan ayat yang mengatakan Nabi Adam itu manusia pertama. Tidak ada. Tapi coba kalau saya sampaikan ini di ceramah masjid, langsung dicap liberal gitu ya. Liberal. Padahal itu yang saya membela Quran, gitu kan. Dan pernah dinyatakan oleh intelektual, oleh tokoh hebat Islam gitu. Terus contoh lain? Contoh lain.
apakah Ade seliberal Iqbal? Kan belum tentu. Ya, Nah, contoh lain misalnya kata Ar-Razi. Ar-Razi Abu Bakar Ar-Razi itu Abu Bakar tafsir Ar-Razi. Ar-Razi itu ya. Bukan, itu tafsir. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Oh, ini Ar-Razi filosof. Filosof. Oh, filosof Muslim. Saintis, ilmuwan, dokter gitu ya. Ya. Kata Abu Bakar Ar-Razi, rasio itu luar biasa hebat. Saking hebatnya dia itu bisa mengenal Tuhan. Nah, untuk mengatakan itu dia harus berada di ekstrim paling ujung. Dia katakan, ini supaya orang tertarik dengan rasio nih. Bahkan kalau perlu Nabi nggak perlu turun pun, kita tahu Tuhan kok. Sebetulnya apa? Ar-Razi kan sangat membela iman, sangat membela Allah, sangat membela ajaran sebetulnya. Hanya saja dia katakan saking dia bela rasio itu kompatibel dengan wahyu. Ya, cocok dengan wahyu. Ya. Tapi kan yang dibesar dengan kebenaran wahyu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Tapi yang dibesar-besarkan Ar-Razi menolak Nabi. Kan begitu cara ngomongnya. Sama dengan Ade Armando. Ade Armando itu menolak sholat 5 waktu. Padahal yang dia tuju itu adalah membongkar cara berpikir. Ini Jack Derrida itu menurut saya filsafat kunci. Dekonstruksi itu cara penting. Melihat Ade Armando supaya kita nggak kagetan gitu terus langsung mencap. Nah, ini soal jadi tentang bahwa di dalam tradisi Islam itu yang seperti Mas Hilmi ceritakan dan juga ditulis di status Facebooknya itu. Bahwa tradisi pemikiran Islam itu kan hal seperti itu kan hal yang biasa. Banyak terjadi lah gitu ya, pemikiran yang luas, terus sangat out of the box gitulah ya tafsirnya ya. Nah, tapi kan gini Mas, kalau sebenarnya kan cara terbaik untuk melihat kayak gitu itu kan harusnya kalaupun toh kalian nggak setuju dengan satu pendapat gitu, harusnya kan dihadapi dengan argumentasi, dengan argumen, dengan ide gitu kan. Nah, rasio. Di bagian akhir tulisan Mas Hilmi itu kan nyebut soal bagaimana invasi Hulaguhan Mongol ya, invasi Mongol itu membuat peradaban Islam kejayaan Baghdad itu hancur. Dan mereka mengandalkan otot, senjata, bukan rasio. Gitu. Mas Hilmi lalu menceritakan tentang barbarisme. Ini malah justru sesuatu yang bisa mengancam peradaban Islam. Bisa diceritakan nggak itu, Mas? Jadi ini kan kaitannya dengan kok pendapat Ade yang orang yang nggak setuju tidak dihadapi dengan pendapat gitu, tapi pakai otot, pakai kekerasan, pakai cara-cara barbar, ditelanjangi, dipukulin, hampir dibunuh loh itu. Kalau nggak itu kan mengerikan ya. Itu gimana menurut Mas Hilmi? Makanya gini. Begitu saya menonton video itu di sharing, saya melihat ya Allah, ini kok bayangan saya itu kayak 1258 ketika Hulaguhan menyerang Baghdad itu kan dan menghancurkan semuanya. Pasukan Islam waktu itu kalah memang, ya kan? Ya, karena mereka terniadabukan oleh peradaban yang mereka gemari waktu itu barangkali. Panjang ceritanya, intinya mestinya kan pasukan Hulagu ini tidak perlu membakar perpustakaan. Karena itu kan kekayaan dunia, bukan hanya kekayaan Baghdad. Perpustakaan Baghdad dihancurkan dibakar, masukin ke sungai Nil, bahkan dilukiskan itu sungai ini itu menjadi hitam karena banyak tinta dan asap kertas yang terbakar. Jelaga gitu kira-kira. Kayak begitu. Dan akhirnya banyak sekali khazanah yang hilang dari Baghdad. Kenapa begitu? Karena kita tahu memang bangsa Mongol itu bangsa yang tidak belajar, ya. Mereka tidak gemar membaca dan sebagainya. Maka kata barbarisme itu kemudian dipakai, dinisbatkan kepada orang-orang yang gemar sekali marah hanya gara-gara pikiran. Nah, Ade mengatakan bahwa sebaiknya dana haji ini dipakailah buat pembangunan. Marah. Kan di Al-Quran itu sholat 3 waktu. 3 waktu. Dia tidak 3 kali 3 waktu. Marah. Ya kan? Nah, ini apa ini? Kan mestinya kalau Ade ngomong seperti ini, dia balas dong dengan pikiran yang setara. Gitu kan? Katakan saja haji itu penting. Katakan saja sholat itu 5 kali. Dalilnya begini. Selesai. Nggak perlu dengan mengeroyok sedemikian rupa. Apalagi atas nama Allah, dia takbir, tapi dia melakukan perusakan di muka bumi. Itu sebenarnya meledek Allah Subhanahu Wa Taala menurut saya sebetulnya. Kira-kira begitu. Dan Bang Ade itu kan dia kalau tidak salah ada berita yang mengatakan bahwa dia datang ke acara itu kan karena dia husnuzon ya, berbaik sangka. Kan bulan puasa nih. Bulan puasa terus masa orang datang
ke acara gitu kan pasti suasana nggak akan ada kemarahan atau ini kan. Tapi ternyata kan itu yang terjadi gitu. Ya itu kritik saya kepada Ade Armando. Dia terlalu polos, menganggap bahwa orang lain kayak dirinya. Kalau udah berpuasa pasti implikasinya berbuat baik. Kalau sholat implikasinya berbuat baik. Nggak mungkin dong, saya kan sholat. Anda kan sholat, nggak mungkin dong ngeroyok saya. Gitu kira-kira. Nah, karena keluguan akhirnya jadi korban. Iya. Saya kira itu insight story yang menarik sekali. Oke. Nah, pemirsa, saya kira ini perbincangan yang menarik sekali dengan Mas Helmy Hidayat, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya ingin sebelum kita menutup ada pernyataan terakhir, Mas, dari Mas Helmy tentang Ade Armando, tentang tentang apa yang terjadi, tentang Islam dan bagaimana, terserah Mas Helmy. Silakan. Baik, saya lebih ke arah tidak kepada Ade Armando karena saya tidak dalam kapasitas mengkritik dia, jalan aja terus menurut saya. Tapi saya mengajak kepada saudara-saudara saya sesama umat Islam yang merasa, saya tentu saja respect kepada Anda semua bahwa itu semua berangkat dari girah ya membela Islam. Kemudian kemudian Anda terbakar dengan narasi yang disampaikan Ade Armando karena berangkat dari girah cinta Islam itu sendiri. Maka ketika Anda marah, sebetulnya Anda marah kepada dan atas nama pikiran Anda sendiri. Anda kan cuma mendengarkan teks, ya mendengarkan video atau membaca teks, lalu menafsirkan teks yang pasti mati. Ya, teks itu semua teks pasti mati. Lalu Anda menafsirkannya. Berangkat dari tafsirnya, Anda lalu marah. Coba deh, Anda renungkan baik-baik. Apakah Anda tidak malu kepada pikiran Anda sendiri? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Helmy Hidayat atas perbincangan yang sangat mencerahkan ini. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu lagi di diskusi dengan isu-isu lain. Saya Ahmad Sahal, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.